Salam Pak berjumpa dalam acara Renungan Firman Tuhan. Mari kita segar hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Sama-sama dengan beta ini hari Pendeta Leni Gana Mansopu dari Gemit. Semoga renungan-renungan Bahasa Kupang ini bisa jadi berkat untuk Bapak semua. Sebelum dengar renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, katong nih sadar kotong hidup karena Tuhan Allah pun kasih karunia, kotong bersyukur. Dan sekarang kotong mau dengar Tuhan Allah pun mau supaya kotong bisa jadikan hidup kotong baik dan kotong benar Tuhan Allah pun mata. Dalam nama Tuhan Yesus kotong mohon kasih kotong roh barisi, roh kebenaran supaya kotong pun hidup jadi Kristen yang baik. Amin. Mama Bapak Saudara dong, renungan ini hari ketong ambil dari buku Renungan Wasiat dan dia pun judul Tukang Timbun versus Tukang Sebar. Bacaan dari Amsal pasal 11 ayat 23 sampai ayat 30. Nah, jadi kotong pusat permenungan di Amsal pasal 11 ayat 30. Dia bunyi, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Mama Bapak Saudara, di ilmu ekonomi istilah spekulan orang dong pakai untuk jelaskan tentang orang yang suka cari untung besar dengan cara spekulasi. Salah satu praktek spekulasi dalam rantai pasok barang tuh orang kaya akan sengaja tahan pasokan barang. Maka pasti barang akan jadi langka di pasar dan orang banyak susah dapat di mana-mana. Maka orang yang sengaja timbun tuh dia akan dapat untung besar karena dia monopoli pasar dan dia kasih harga suka-suka, akhirnya dia kaya. Perilaku bisnis dengan cara timbun barang kebutuhan ada dicatat di kitab Amsal. Gandum tuh makanan pokok dan ada orang yang suka timbun gandum. Apa yang dong bikin itu bikin orang lain sulit dan bingung, terutama orang-orang kecil, orang miskin dong. Karena orang kaya akan sengaja timbun gandum dan dong tambah kaya raya. Sementara rakyat kecil, orang miskin dong tambah sengsara. Orang kaya dong akan pasang harga mahal memati. Nah, karena gandum kebutuhan pokok dan harus makan, maka kemana juga orang dong mesti beli. Nah, praktek spekulan begitu bikin suplai gandum jadi terbatas. Padahal banyak yang butuh, jadi permintaan tinggi. Lihat praktek yang jahat begitu, maka Tuhan Allah kasih ingat melalui penulis Amsal. Amsal bilang tiap orang khususnya pengusaha yang curang diajak supaya punya hikmat, supaya dia bisa bagi berkat di sesama. Amsal bilang kemurahan hati dan kejar kebaikan itu seperti gambaran orang yang akan dapat banyak berkat dari Tuhan Allah. Dia persis ke pohon kehidupan yang kasih alir berkat Tuhan di sesama. Dan orang begitu akan Tuhan Allah berkati banyak sekali. Tuhan akan berkati selamanya. Saudara dong, kotong semua adalah penata layanan dari tiap berkat yang Tuhan Allah sukasi di ketong, tanpa kecuali. Ketong Tuhan Allah panggil untuk bagi berkat dengan orang lain. Mari ketong berdoa. Tuhan Allah, Tuhan berkati ketong banyak, ketong akui itu. Maka ketong janji iman di Tuhan Allah, ketong mau jadi saluran berkat Tuhan Allah, ketong mau bagi berkat di tiap orang susah dan miskin di sekitar ketong. Dalam nama Tuhan Yesus ketong berdoa, amin. Demikian renungan untuk ketong ini hari Mama Bapak. Beta minta tolong untuk jangan lupa like, subscribe dan bagi ini video banyak pi orang lain. Karena dengan begitu Bapak Mama Saudara ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.